Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, semester 3, kelompok 5. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Aspek Hukum Syariah yang diampu oleh Bapak Ulin Nuha MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang hukum pembuktian dalam KUH Perdata dan dalam perspektif hukum Islam. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Saya Solah Marsali NIM 235511050. Dan saya Septia Eka Prameswari dengan NIM 235011060. Dan saya Anandita Rizky Arditya NIM 23501100066. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai subbab yang pertama, definisi pembuktian, yang kedua, pengertian hukum pembuktian dalam KUH Perdata, dan ketiga, alat-alat bukti dalam KUH Perdata, dan keempat, definisi hukum pembuktian dalam Islam, dan yang terakhir, alat-alat bukti dalam perspektif hukum Islam. Nah, yuk kita simak videonya. Semarakan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Nah, apa sih pembuktian itu? Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan. Nah, dengan tujuan untuk memperkuat dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. Nah, selanjutnya ada pengertian hukum pembuktian dalam KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, pembuktian hukum bertujuan untuk memastikan bahwa suatu fakta atau keadaan yang dipersengketakan dapat dibuktikan secara sah di pengadilan. Nah, pembuktian adalah proses penting dalam memutuskan perdata, di mana pihak-pihak yang bersengketa harus menghadirkan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka. Next, ada alat-alat bukti dalam KUH Perdata. Menurut aturan hukum, hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur dengan undang-undang. Ini berarti hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur undang-undang. Menurut ketentuan pasal 164 HIR 284 RBG, ada 5 jenis alat-alat bukti dalam perkara perdata, yaitu yang pertama ada alat bukti surat, yang kedua ada alat bukti saksi, yang ketiga ada alat bukti persangkaan, yang keempat alat bukti pengakuan, dan yang terakhir ada alat bukti sumpah. Yang pertama, alat bukti surat. Alat bukti surat diatur dalam pasal 165-167 HIR STB nomor 29 tahun 1867, pasal 285 sampai 305 RBG. Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Menurut bentuknya, alat bukti tertulis diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama, surat akta dan bukan surat akta. Surat akta merupakan surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian. Surat akta diklasifikasikan menjadi 2 lagi. Yang pertama yaitu ada surat akta otentik dan surat akta tidak otentik. Selanjutnya, surat bukan akta merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu namun tidak memiliki status sebagai akta otentik atau akta di bawah tangan. Yang kedua ada alat bukti saksi. Alat bukti saksi diatur dalam pasal 168 sampai 172 HIR 306 sampai 309 RBG. Dalam hukum adat, hukum material bagi golongan bumi putra dikenal ada 2 macam saksi, yaitu saksi sengaja didatangkan untuk menyaksikan peristiwa tertentu, yang kedua saksi kebetulan mengetahui peristiwanya.
Dalam pembuktian dengan saksi hendaknya mendatangkan lebih dari satu saksi, karena menurut ketentuan pasal 169 HIR 306 RBG, keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti bila hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi. Agar peristiwa terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat, pengakuan, dan sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, pembuktian baru dianggap sempurna bila ada 2 orang saksi atau lebih. Nah, yang ketiga ada alat bukti persangkaan. Persangkaan atau dugaan diatur dalam pasal 173 HIR 310 RBG. Nah, dalam pasal ini tidak dijelaskan arti persangkaan atau dugaan, hanya diterangkan bila mana persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti. Nah, pada pasal 1915 BW mengatur tentang persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Nah, menurut ilmu pengetahuan hukum, persangkaan diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu persangkaan berdasarkan hukum dan persangkaan berdasarkan kenyataan. Nah, maksud pasal ini melarang hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan persangkaan yang berdiri sendiri lepas satu sama lain dan melarang mendasarkan putusannya hanya pada satu persangkaan saja. Nah, yang keempat ada alat bukti pengakuan. Menurut ketentuan pasal 173 HIR 311 RBG, pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik di ucapan sendiri maupun dengan perantara orang lain yang dikuasakan untuk itu. Pengakuan yang diucapkan di persidangan dapat berupa pengakuan lisan dan dapat pula pengakuan tertulis yang dibacakan di persidangan. Nah, pengakuan di muka persidangan dapat juga diwakilkan, artinya diucapkan oleh orang lain yang khusus dikuasakan untuk itu dengan surat kuasa hukum. Yang terakhir ada alat bukti sumpah. Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 155 sampai 158, 177 HIR, 182 sampai 185 dan 314 RBG. Dalam pasal-pasal tersebut tidak diatur apa yang dimaksud dengan sumpah. Menurut Kampus Umum Bahasa Indonesia Purwadarminta, sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar. Sumpah dikategorikan menjadi 2, yaitu sumpah konfirmator dan sumpah promisor. Yang pertama ada sumpah konfirmator. Sumpah konfirmator adalah sumpah pelengkap dan sumpah pemutus. Menurut ketentuan pasal ini, hakim karena jabatannya dapat memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi alat bukti yang ada agar perkara dapat diputuskan atau agar dapat menetapkan sejumlah uang yang diperkenankan. Yang kedua, sumpah promisor. Sumpah promisor tidak dimungkinkan untuk diwakilkan kepada pihak lain, melainkan harus diucapkan sendiri oleh pihak yang akan dimintakan keterangan itu. Alasannya, sumpah promisor adalah sumpah prosesual yang artinya sebelum seseorang dimintakan keterangannya di persidangan mengenai suatu peristiwa, dia harus disumpahi terlebih dahulu. Sumpah promisor pada umumnya menyangkut kepercayaan atau agama yang dianut secara pribadi oleh yang bersangkutan. Selanjutnya ada pengertian hukum pembuktian dalam Islam. Hukum pembuktian dalam Islam merujuk pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang digunakan untuk membuktikan suatu permasalahan atau kasus dalam sistem hukum Islam. Pembuktian dalam konteks ini melibatkan metode dan alat untuk mengungkapkan kebenaran, baik dalam masalah perdata maupun pidana. Alat-alat bukti dalam hukum Islam. Dalam hukum pembuktian Islam syariah, alat bukti digunakan untuk mendukung klaim atau membantah tuduhan dalam suatu perkara. Alat bukti tersebut berasal dari sumber-sumber yang diakui dalam syariat dan ditentukan sesuai dengan jenis perkara, perdata, atau pidana. Berikut adalah alat bukti yang diakui dalam hukum Islam. 1. Syahadah atau kesaksian. Kedua, ikrar atau pengakuan. Ketiga, yamin atau sumpah.
Keempat, qorinoh atau petunjuk. Kelima, dokumen tertulis. Keenam, saksi ahli. Ketujuh, bayinah atau bukti yang jelas. Nah, yang pertama ada syahadah atau kesaksian. Nah, kesaksian adalah bukti utama dalam banyak kasus hukum Islam. Kesaksian ini harus berasal dari saksi yang memiliki sifat adil, jujur, dan memiliki pemahaman yang jelas tentang peristiwa yang mereka saksikan. Nah, jumlah saksi yang diperlukan berbeda tergantung pada jenis kasusnya. Misalnya, dalam kasus zina diperlukan 4 saksi laki-laki yang adil, sementara dalam kasus perdata seperti perjanjian keuangan, kesaksian perempuan juga diakui. Tetapi dalam kasus tertentu, 2 kesaksian perempuan dianggap setara dengan 1 kesaksian laki-laki. Nah, yang kedua ada ikrar atau pengakuan. Pengakuan dari terdakwa atau pihak yang terlibat dalam perkara merupakan bukti yang sangat kuat. Pengakuan ini harus diberikan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Pengakuan, terutama dalam perkara pidana, bisa menjadi dasar tunggal bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang jika dinilai valid. Namun, jika ada keraguan mengenai pengakuan, hakim dapat menolak pengakuan tersebut. Yamin atau sumpah. Yamin digunakan ketika tidak ada cukup saksi atau bukti lainnya yang dapat mendukung atau menyangkal klaim. Dalam beberapa kasus, terdakwa atau penggugat bisa diminta bersumpah untuk memperkuat posisi mereka. Contohnya, jika pihak terdakwa tidak mampu menyaksikan saksi, hakim dapat memintanya untuk bersumpah sebagai alat bukti untuk menyangkal tuduhan. Sumpah ini diambil dengan serius dalam Islam karena dianggap sebagai pengucapan yang melibatkan tanggung jawab spiritual di hadapan Allah. Selanjutnya, yang kelima, dokumen tertulis. Dalam perkara perdata seperti kontrak, transaksi keuangan, atau wasiat, dokumen tertulis dapat menjadi alat bukti yang kuat. Dokumen ini harus sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya, dalam perjanjian hutang. Penting untuk ada dokumen tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak dan disaksikan oleh saksi. Nah, selanjutnya ada saksi ahli. Nah, dalam perkara yang kompleks atau membutuhkan pengetahuan khusus, kesaksian ahli dapat dipanggil untuk memberikan pendapat profesional. Saksi ahli ini biasanya dihadirkan dalam kasus yang melibatkan isu-isu teknis yang tidak dapat dipahami oleh orang awam, misalnya dalam kasus medis atau teknis keuangan. Bayinah atau bukti yang jelas. Bayinah adalah segala bentuk bukti yang dianggap jelas dan meyakinkan. Ini bisa berupa kesaksian, pengakuan, atau bukti fisik yang lain yang mendukung kebenaran dari suatu klaim. Prinsip bayinah menekankan bahwa bukti harus benar-benar dapat membuktikan atau membantah klaim tanpa meninggalkan keraguan. Karena dalam Islam, prinsip utama dalam pembuktian adalah lebih baik membebaskan yang bersalah daripada menghukum yang tidak bersalah. Nah, itulah video materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.